kita tahu bahwa Al-Quran itu terkait erat dengan Ramadan, maka ulama mengatakan, apa kata ulama? Bulan Ramadan, bulan terbaik bagi setiap jiwa untuk merasakan hidayah Al-Quranul Karim. Coba deh rasakan bedanya ngaji di bulan puasa dengan ngaji di luar bulan puasa, itu pasti beda banget. Ngaji di malam bulan Ramadan dengan ngaji di malam-malam bulan yang lain, rasanya juga beda. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin, wabihi nasta'in ala umuri dunya waddin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Ikhwatal iman, hafizakumullah. Ada beberapa hal yang mungkin sudah lama kita dengar, sudah lama dipelajari, sudah sering diulang kaji, tetapi barangkali tidak muncul ke permukaan, tidak muncul ketataran, kesadaran penuh tentang beberapa hal yang terkait dengan pelaksanaan ibadah suci bulan Ramadan. Dan itulah yang menjadi tema kajian kita di kajian singkat Ba'da Zuhur hari ini, bahwa Ramadan itu harusnya dianggap atau dirasa sebagai suatu ibadah yang ringan. Karena faktanya memang dibandingkan banyak ibadah lainnya, Ramadan termasuk ibadah yang berkali-kali Allah Subhanahu wa Ta'ala menyampaikan tentang keringanannya. Justru malah bukan tentang beban dari pelaksanaan ibadahnya, rahimakumullah. Harapannya walaupun sekarang kita sudah masuk ke hari ke-7 ya, tapi mudah-mudahan dengan keyakinan ini, dengan kesadaran ini menambah semangat kita, terlebih di hari-hari di mana sebagian saudara-saudara kita sudah mulai masuk ke dalam fase badai iman ya. Imannya udah mulai terserang. Kenapa? Rahimakumullah, karena sebagaimana kata ulama, iman orang berpuasa itu kan setidaknya juga bisa dibagi ke dalam 3 level ya. Yang paling rendah itu yang ikut-ikutan puasa karena orang lain puasa, taraweh karena semua orang pada taraweh. Nah, orang yang berada di level iman ini mudah untuk teridentifikasi. Kita nggak perlu menilai orang lain, lihat diri kita sendiri aja. Kalau ternyata kita juga ikut-ikutan berubah seiring perubahan yang terjadi, maka berarti kita berada pada level iman lemah, rahimakumullah, atau daif. Ya, level mutawassit sudah lebih baik. Mutawassit, pertengahan, mereka yang meningkat tetapi masih labil, pilih-pilih ibadah-ibadah tertentu. Semisal hampir semualah yang berpuasa itu, yang yakin dengan Allah, yakin dengan perintah ibadah puasa, dia masih puasa. Ya kan, kayak kita semua nih sekarang masih puasa nih. Tapi belum tentu kan, apakah semua yang berpuasa ini masih mau menambah dengan amalan lainnya. Belum tentu semua yang berpuasa mau sholat jamaah ke masjid. Belum tentu semua yang berpuasa mau taraweh. Belum tentu semua yang berpuasa mau tadarus. Belum tentu semua yang berpuasa mau nambah tilawah Quran dan seterusnya, rahimakumullah. Ya, jadi sudah lebih baik tetapi mutawassit, karena masih pilih-pilih. Ya, yang pasti semua yang imannya mutawassit ini mereka puasa, nggak mungkin nggak puasa sampai akhir Ramadan nanti. Tapi ibadah-ibadah lainnya belum tentu mau ditekuni, rahimakumullah, mau dilakoni. Nah, yang terakhir iman yang terbaik, iman yang berada di puncak, mereka yang kuat dan konsisten. Ya. Buktinya apa? Dohirnya apa? Mereka dalam keadaan apapun terlihat benar-benar maksimal Ramadannya. Bukan hanya maksimalnya tidak terpengaruh oleh lingkungan yang cenderung melemah. Biasanya begitu kan, makin kesini makin melemah. Nah, dia nggak terpengaruh. Kemudian yang kedua, dia juga nggak pilih-pilih. Jadi nggak pilih-pilih, nggak yang taraweh doang, tadarus diajak nggak mau. Atau tadarus doang, datangnya pada orang-orang bubaran taraweh misalnya. Rahimakumullah. Nah, kita tinggal nilai diri kita masing-masing. Kita mau beramadhan di level mana? Loh, kok kenapa ini jadi concern, jadi penting? Ya, karena bersyarat ternyata. Sama kayak rekan-rekan kita semua berprofesi kan selalu ada syaratnya, syarat profesionalisme itu. Nggak mungkin sekedar menyandang status,
Tapi ada hal-hal yang harus kita penuhi, ada hal-hal yang harus kita lakukan, ya, agar kemudian status itu bermakna. Nah, Ramadan juga sama, disyaratkan. Hadis itu kan setidaknya terulang 3 kali dalam redaksi yang berbeda itu. Ada yang Shoma Ramadana, ada yang Qoma Ramadana, ada yang satunya lagi Lailatul Qadri, Qoma Lailatul Qadri. Semuanya syaratnya agar bisa mengakses ampunan adalah imanan wahtisaban. Imanan wahtisaban. Nah, jadi puasa. Ini kita nggak bisa ngelak. Selama masih bernyawa, kita nggak mungkin menolak untuk bertemu dengan bulan suci Ramadan, itu nggak mungkin. Tetapi kualitas Ramadan yang kita lakukan itu sangat tergantung dari kualitas imannya. Nah, rahimakumullah, waspadai diri kita masing-masing. Ya, jangan sampai yang pertama kita berada di titik terendah, benar-benar tren Ramadan sesuai tren. Itu kacau itu. Beneran kalau Ramadan sesuai tren, besok kan udah masuk pekan kedua nih. Ini udah bener-bener udah menjauh dari semua aktivitas Ramadan. Sisanya biasanya puasa doang, sahur sama iftar. Rahimakumullah. Nah, kita nggak mau yang begitu. Kita juga masih nggak mau kalau cuma pilih-pilih. Rahimakumullah. Kita pengen yang maksimal, top semuanya. Nah, ini kenapa tema ini dibahas? Karena kalau milih semuanya itu nggak gampang. Bebannya berat, rasanya jadi berat. Rahimakumullah. Maka perlu membangun kesadaran bahwa sesungguhnya Ramadan ini adalah ibadah yang ringan. Karena teorinya begitu, prinsipnya begitu. Kata ulama, al-masyaqqatu tajlibu taisir. Kesulitan itu selalu menghadirkan kemudahan. Jadi kalau memang nggak ada sulitnya, nggak ada mudahnya. Pengen dapat mudah, maka hadapi kesulitan. Rahimakumullah. Atau terima beban yang menyulitkan. Nah, termasuk ibadah suci Ramadan. Benar, kalau dibayangkan, dilihat syariatnya udah pasti berat. Durasinya bayangkan luar biasa kan. Harusnya kan kayak ibadah-ibadah lain aja, 2 hari, 3 hari, 5 hari, kayak sholat 5 waktu. Harusnya puasa Ramadan 5 hari, ternyata enggak, sebulan. Bahkan dibandingkan haji pun lebih berat Ramadan. Haji 6 hari, 7 hari udah beres. Sementara Ramadan sebulan. Rahimakumullah. Dan itu cukup lama itu. Bisa dikatakan hampir ibadah paling lama dari semua ibadah yang ada dalam rukun Islam itu. Setahun, 12 bulan, 1 bulan harus berpuasa Ramadan. Berat. Udah gitu, durasi puasanya nggak main-main. Kan kita nggak bisa tentukan kapan matahari terbit, kapan matahari terbenam. Terserah dimanapun kita berada. Ya, defaultnya ya matahari terbit mulai nggak makan nggak minum, matahari terbenam baru boleh berbuka puasa. Nah, kalau kayak panas, rahimakumullah, musim panas dan sebagainya, berarti bebannya nambah. Udah gitu, rahimakumullah, ternyata kalau mungkin sebatas nggak makan nggak minum masih lebih mudah. Ternyata tetapi ada permintaan berikutnya. Allah nggak butuh laparmu, Allah nggak butuh dahagamu kalau engkau tidak bisa jaga lisan. Man lam yada' qaula zur wal amala bih. Nah, kondisi seperti ini membuat kita akhirnya merasakan beban yang luar biasa. Akhirnya apa yang terjadi, rahimakumullah? Buru-buru nih, setan kan nggak ada di belenggu, ya kan? Tapi jiwa kita buru-buru merasa cukup berpuasa saja itu sudah keren. Maka kita perlu disadarkan bahwa sebenarnya nggak cukup, bahwa sebenarnya puasa itu nggak beban. Kita lihat ayat-ayatnya. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumussyam. Belum apa-apa, sebagaimana diwajibkan kepada umat terdahulu. Nah, kita kemudian mencoba mengakses puasa umat terdahulu. Oh, ternyata puasa kita jauh lebih ringan. Ya. Iya sih, ada puasa yang cuman puasa kalam, nggak ngomong dan sebagainya. Tapi kalau dilihat praktek puasa model tahan makan, tahan minum, kita termasuk yang paling ringan, rahimakumullah, dibandingkan umat terdahulu. Bayangkan dulu misalnya maghrib tuh dia nggak buka, nggak ada minum, nggak ada makan, sampai isya belum buka. Terserah mau tertidur mau atau apa. Pada isya udah nggak bisa buka, bukanya besok. Maghrib keesokan harinya. Kita kan nggak gitu. Telat iftar 1 jam, 2 jam, 3 jam, nggak penting. Sepanjang malam itu dipersilakan untuk makan dan minum. Rahimahullah. Kemudian yang kedua, ayyama ma'dudat, ayat berikutnya 184. Hanya dalam beberapa hari, padahal puasa Ramadan sebulan, tapi Allah nyebutnya beberapa hari. Itu fakta itu. Itu kasih sayang Allah Subhanahu wa taala. Coba perhatikan. Lagi awal start, hari pertama, hari kedua, masih kehitung tuh harinya. Ya Allah, hari pertama puasa, hari kedua puasa. Begitu udah masuk sepekan, ini akan berjalan begitu cepat. Jadi perasaannya beban, tapi sebenarnya waktunya berlalu dengan begitu cepatnya. Dan itu adalah keringanan dari Allah Subhanahu wa taala. Maka di situ Allah minta kita konsentrasi. Nah, belum apa-apa masih di ayat 180. Kan Allah belum cerita itu, belum sampaikan hukumnya bagaimana.
Kapan mulai nggak boleh makan, nggak boleh minum, kapan baru boleh berbuka, kan nggak ada tuh. Hanya perintahkan kepadamu puasa. Ayat 184 isinya langsung keringanan. Maridan aw ala safarin, sakit perjalanan, fa'iddatun min ayamin ukhar, silahkan ganti puasa pada hari yang lain, silahkan berpuasa pada hari yang lain. Jadi rahimahullah langsung ada keringanan. Wa 'alal ladzina yutiqunahu fidyatun ta'amu miskin. Kalau nggak sanggup ganti, bukan sakit tapi fisik memang udah nggak mampu, kayak saudara-saudara kita yang jompo dan sebagainya, maka cukup dengan berfidyah, keringan. Walaupun Allah menutup ayat itu dengan wa antasumu khairul lakum in kuntum ta'lamun. Puasa itu lebih baik jika kamu tahu. Jadi ringan lagi. Kenapa rahimahullah? Ini sekarang mungkin Bapak pernah dengar populer istilah puasa intermittent. Ya kan? Kita kan kadang-kadang suka latah gitu. Intermittent itu ya emang intermittent, ya puasa Ramadan itu intermittent. Kalau puasa yang nggak intermittent itu puasa terus, nggak buka-buka, itu baru puasa non intermittent, nggak pakai limit. Gitu. Dan puasa intermittent terbaik di riset ya Ramadan, udah nggak ada lawan. Karena kapan tubuh itu mulai menghancurkan sel rusaknya? Kapan kemudian sel mati itu akan semuanya keluarkan? Tinggal baca aja kan. Banyak tulisan-tulisan yang ditulis oleh pakar. Itu hanya jika orang itu sudah memasuki hari keempat berpuasanya. Jadi nggak cukup puasa 1 hari, puasa 2 hari, 3 hari. Lah bayangkan syariat ibadah Ramadan 1 bulan rahimahullah. Artinya apa? Ada hikmah kesehatan luar biasa yang bisa kita akses melalui puasa Ramadan. Jadi ringan karena kita tahu, karena kita sadar tentang manfaat berpuasanya. Berikutnya, saudaraku yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kita lanjut ke ayat setelahnya ketika Allah Subhanahu wa taala menyampaikan syahrul Ramadan alladzi unzila fil Qur'an hudal linnas wa bayyinat minal huda wal furqan. Hidayah, Al-Qur'an itu hidayah. Al-Qur'an itu bukti-bukti kebenaran Allah Subhanahu wa taala, dan Al-Qur'an itu adalah kitab suci terbaik satu-satunya di muka bumi ini yang pembacanya akan mendapatkan anugerah kemampuan, kompetensi untuk memilah mana yang benar, mana yang salah. Ini penting banget kan? Iya kan? Jadi kehebatan seseorang, keahlian seseorang itu seringkali dilihat dari kemampuannya untuk menentukan mana yang benar, mana yang salah. Terserah bidang apa itu. Oh ini keliru. Orang lain nggak ngelihat itu masalah, tapi dia ngelihat itu masalah karena dia pakar. Lah bayangkan dalam hidup ini kan banyak sekali persoalan yang kita hadapi. Bayangkan kalau kemudian kita lebih sering salah dalam menentukan mana yang benar, mana yang salah. Musibah. Nah, Allah hadirkan Ramadan, Allah turunkan Al-Quran di bulan suci Ramadan, maka maksimalkan. Begitu kita tahu manfaat dari Al-Quran, begitu kita tahu bahwa Al-Quran itu terkait erat dengan Ramadan, maka ulama mengatakan, apa kata ulama? Bulan Ramadan, bulan terbaik bagi setiap jiwa untuk merasakan hidayah Al-Quranul Karim. Coba deh rasakan bedanya ngaji di bulan puasa dengan ngaji di luar bulan puasa, itu pasti beda banget. Ngaji di malam bulan Ramadan dengan ngaji di malam-malam bulan yang lain rasanya juga beda banget. Maka karena manfaatnya besar, harusnya kita merasa tilawah Al-Quran di bulan suci Ramadan adalah sesuatu yang ringan. Yuridullahu bikumul yusr wala yuridu bikumul usr. Allah ingin ringankan, Allah tidak ingin membebani. Makanya kalau kita lihat kapan Allah baru berbicara tentang syariat detail Ramadan, itu baru di ayat 187. Ayat terakhir dari rangkaian ayat siap. Sebelumnya bicara tentang keringanan, Allah ingin ringankan, Allah tidak ingin membebani. Silahkan berbuka kalau memang dalam perjalanan sakit, silahkan ganti dengan fidyah kalau memang kau tidak mampu. Masya Allah. Kurang baik apa coba? Kurang banyak apa keringanan yang Allah Subhanahu wa taala berikan. Maka tugas kita Bapak-bapak selalu telusuri lagi manfaat apa yang Allah Subhanahu wa taala janjikan dari berbagai aktivitas ibadah itu. Insya Allah mudah-mudahan beban ini menjadi beban yang meringankan, dan kelak suatu hari nanti beban yang meringankan ini akan menjadi sesuatu yang amat sangat membahagiakan. Demikian kajian kita di duhur hari ini, semoga ada manfaatnya buat kita bersama. Mohon maaf jika ada kesalahan. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta wa atubu ilaik. Billahi taufiqul hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.